Untuk penggunaan dari Dear Me Beauty, ini gue punya yang primer plus foundation breathable cushion. Dia ada SPF 46 PA+++, sudah UVA dan UVB protection, dermatologically tested, dan ini yang limited edition. Untuk nomor yang gue pakai yaitu N01 atau Nude Ivory. Dan masalah keduanya adalah setelah gue cari di official store-nya Dear Me Beauty, gue nggak nemu sih, cuman ya mudah-mudahan sih benar ya, karena ada yang minta ini tolong dong dibattlein, dan nanti di akhir itu gue bakalan kasih tahu ke kalian ya beda-bedanya atau perbandingannya dari si SK Cosmetics. Tapi untuk sekarang ini gue bakalan pakai produk ini semuanya. KFC Cushion ini dia sudah hybrid ya, primer sekaligus foundation, kandungannya hyaluronic acid, rosacea, fruit oil, vitamin E sama glycerin. Jadi intinya untuk kandungannya sih kurang lebih sama ya, lebih kayak ke menghidrasi. Terus kalau untuk SK dia kan ada kafein ya untuk kencengin segala macam lah. Intinya semuanya mengandung skincare. Tapi sebelumnya gue udah pakai skincare yang gue pakai Scarlett, dan ini bener-bener sama dengan produk skincare yang gue pakai untuk review gue SK One Brand. Oke teman-teman. Terus udah gitu warna yang ditawarkan dia ada 5, nude porcelain, nude ivory, nude beige, nude sand, sama nude caramel. Oke, dan untuk packagingnya cakep banget teman-teman, merah. Terus udah gitu dia embossnya itu KFC, dan honestly suami gue waktu pas lihat itu, kamu beli KFC Meh? Iya, aku bilang beli KFC. Iya, sampai 20 kali nanya beli KFC. Iya, berarti buka, ih kok ini apaan kayak gini, aneh banget katanya gitu kan, kayaknya nggak nyambung deh KFC sama apa namanya cosmetics gitu kan. Ih nyambung aja aku bilang gitu, orang ada merek sepatu yang kolaborasi sama makanan terus minuman kayak gitu-gitulah. Kalian tahu nggak sih Aerostreet? Gue pengen banget untuk review sepatunya Aerostreet karena dia sangat amat murah dan itu karya anak bangsa. Nanti gue bakalan sharing ke kalian, gila keren banget semua sepatunya tuh. Oke, dan bukan endorse ya. Untuk isinya dia ada 15 gram, udah ada batch number, expiry date, yang pasti dia sudah harusnya BPOM ya teman-teman, karena untuk Dear Me Beauty sudah terdaftar semuanya harusnya. Iya, untuk packagingnya lucu banget. Ini teardot ya. Terus biasa kacanya ada shieldnya. Gue mau buka dulu supaya bisa digunakan dan nggak ngambil lagi kaca yang lain. Terus di dalamnya ada shield lagi warna merah. Kita lihat apakah dia transfer ke shield. Dia nggak terlalu transfer ke shield, cuman kalau yang SK itu sama sekali, hampir sama sekali tidak transfer ke shieldnya untuk produk dari cushionnya. Oke, gue bakal langsung aja, sudah lakukan contour, blush, kita tap seperti biasa atau gunakan seperti biasa, tap, terus di tap ke belakangnya seperti ini supaya penggunaan produknya nggak terlalu banyak atau nggak terlalu yang kayak belentang gitu loh teman-teman. Apa ya, pokoknya nggak yang terlalu banyak di satu bagian sisi gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Nah ini adalah teknik yang gue lakukan, yaitu menggunakan produk contour dulu baru base makeupnya, supaya untuk tampilan dari seluruhnya itu dia bisa jadi halus, dan jadi kalau misalkan pun konturnya itu terlalu tebal atau terlalu gelap, itu jadi bisa halus warnanya teman-teman. Oke, gue bakal ambil lagi produknya, gue tap ke belakang tutupnya seperti ini, dan pakaiin semua bagian-bagian yang tidak menggunakan dulu kontur dan blush. Baru nanti kemudian setelah rata pakai di semua bagian teman-teman untuk nutupin kontur dan blushnya. Nah sekarang baru gue ratain ke seluruh bagian, dan untuk penggunaan cushionnya itu sangat amat sedikit ya teman-teman, jadi nggak terlalu yang banyak banget dimana kalian pakaiin lagi. Tadi gue cuma 2 kali tap, gue simpen di bagian belakang sini, terus gue ratain ke seluruh bagian. Nah ini gue nggak nambahin lagi dan mau meratakan ke semuanya tanpa terkecuali supaya warnanya lebih soft. Oke, kita bakalan langsung aja teman-teman. Untuk coverage 1 kurang lebih ini menurut pendapat gue ya, ini sama banget sama SK teman-teman.
Dia itu ada skincare-nya tapi nggak terlalu yang buasah banget, tapi memang ada scent, kalian bisa lihat. Gue lagi nyuci, maaf banget ada suara. Terus udah gitu, untuk menutupi kekurangan di wajah gue dengan kekurangan yang ada, dimana di sini bekas jerawat ya kan, di sini juga ada bekas jerawat. Formulasi ini sama banget ya teman-teman, jadi dia itu memang ada sheen-nya tapi nggak terlalu yang basah-basah banget. Kalian bisa lihat untuk coveragenya juga lumayan sama. Kalau dipakai untuk tipis dia medium, dan gue bakalan coba untuk build up khusus di bagian sebelah sini karena ini ada bekas jerawat ya teman-teman. Di sini juga ada. Jadi untuk bagian center wajah gue ada melasma, gue nggak bakalan dulu blend. Untuk warna, kalau menurut pendapat gue ini sama banget ya oksidasinya. Kita bakalan coba di sini ya, kalian bisa lihat tuh segini ya. Gue mau lihat dulu. Oke, kalau menurut pendapat gue untuk si Dirmi Beauty ini warnanya itu sedikit sama dengan SK yang vanilla. Walaupun SK vanilla itu pertama dipakai itu terang banget, tapi nanti setelah digunakan ya itu dia ada oksidasi lumayan teman-teman satu, tapi bukan oksidasi yang bikin merah banget gitu, tapi dia lebih ke menyesuaikan ke warna kulit gua khususnya ya. Jadi gua nggak bisa bilang bahwa si SK ini bakal menyesuaikan warna kulit, tapi gua bilang bahwa SK Cushion Serum itu dia menyesuaikan warna kulit gua. Oke, jadi belum tentu untuk warna vanilla dari Flawless Cushion Serum SK ini pengaruh dari warnanya akan sama di warna kalian. Dan warna kulit gua adalah fair to light, jadi bener-bener terang banget, tapi bukan yang fair bener-bener fair yang kayak warna orang kulit putih yang Caucasian gitu, bukan, tapi memang terang banget ya teman-teman. Oke, ini sudah. Gue coba untuk blend aja penggunaan yang sebelah sini atau yang di build up tadi. Coba ya, gue pengen banget maksimalin dia bisa berapa banyak gitu kan. Oke, nih ini sih sama ya kalau menurut pendapat gue. Untuk coverage sama, konsistensi juga sama, tapi gue nggak tahu untuk ketahanan bakal sama atau tidak. Nah, berikutnya gue bakalan melengkapin make upnya bagian bawah mata. Kalau gue boleh bandingin, ini sedikit lebih ke cushion banget gitu loh, maksudnya sedikit lebih basah dibandingin yang SK. Kalau SK itu dia lumayan pas dikewajahin itu agak velvet gitu loh. Kalau ini sinarnya itu lebih banyak ya, tapi nggak yang basah-basah banget. Ini tidak ada perubahan tuh. Kalau untuk SK itu dia lumayan velvet ya teman-teman. Walaupun pada saat diaplikasikan dia lumayan ada bling-bling seperti ini juga. Oke, gue mau lengkapin dulu sebentar, gue balik lagi sama kalian. Kalau misalkan kalian lihat bagian wajah sebelah kiri gue lebih gelap karena memang gue lagi nyobain produk ya. Dan untuk penggunaan semua produk di atas dari Cushion yang Dirmi Beauty kolaborasi sama KFC itu, kalau menurut pendapat gue lumayan ya, nggak ada yang aneh atau nggak ada yang bikin ngebaurin kontur atau blushnya jadi agak susah gitu, nggak, semuanya biasa-biasa aja. Dan ya seperti ini teman-teman hasil akhirnya. Mudah-mudahan sih kamu suka, dan kita bakalan cek aja karena gue bakalan ngetes dia maksimal ya. Jadi maksimalnya adalah tergantung dari berapa jam dia bakalan keluar minyak di atas kulit wajah gue, karena biasanya itu yang paling utama keluar minyak di bagian hidung. Nah, gue cuma memastikan bahwa dia keluar minyak di bagian itu aja udah gitu, jadi nggak bakalan terlalu lama lagi, nggak bakalan terlalu nge-push lagi. Nanti kita bakalan ketemu aja di penghujung hari. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tunggu di sini. Kita langsung aja bahas teman-teman tentang Dirmi Beauty kolaborasi sama KFC yang seperti ini atau yang ini, kotak luarnya dan kotak dalamnya yang cantik ini teman-teman. Oke, kita bakal mulai aja ya. Pertama dari, kalau misalkan kalian tanya ini anting gue sebelah ya, gue tahu karena emang gue pakainya cuma sebelah. Well, jadi pertama kali gue mau bahas tentang harga. Kalau harga ya so-so aja ya teman-teman, harga sekitar 120 ribuan kalau yang gue beli.
Kalau dari harga dengan packaging yang ya biasa aja sih kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, enggak yang luxe banget, enggak yang bagaimana gitu ya, enggak yang apa ya ada istimewa atau gimana gitu. Cuma dia istimewa memang karena ada emboss dari tulisan KFC-nya, dan untuk puffnya ini lumayan istimewa. Kalau menurut pendapat gue ini benar-benar teardot banget, dimana dia bisa bantu untuk menjangkau daerah-daerah yang memang sulit dijangkau ya, seperti bagian sebelah sini, bagian bawah mata dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, dan untuk formulasi kalau misalkan dibandingin dengan produk dari SK yang Cushion Serum ini ya, jadi gue sengaja bikin video ini karena kan memang diminta untuk ngebetelin ya, tapi di video kali ini gue tidak betelin di mana gue pakai sebelah gitu ya, tapi gue bakalan kasih tahu aja langsung karena gue udah tahu banget hasil dari penggunaan SK Cushion Serum ini di atas kulit wajah gue tuh seperti apa. Oke, kita mulai dari formulasi aja. Untuk harga ya udah nggak usah dibandingin ya, karena memang apa ya istilahnya, kedua produk ini mempunyai pasarnya sendiri ya, packaging juga. Oke, langsung ke formulasi pada saat digunakan. Untuk yang SK itu kalau menurut pendapat gua dia lumayan memberikan coverage yang lebih tinggi. Sorry banget, Aileen lagi main ya. Terus kemudian formulasi juga dua-duanya memiliki skincare ingredients dan intinya melembabkan ya teman-teman. Terus lebihnya dari SK dia SPF-nya ada 50 PA plusnya 3 kali. Sedangkan untuk yang Dirmi Beauty kolaborasi sama KFC ini dia hanya 46 PA plusnya 3 kali. Nah untuk dari perlindungan sinar UV-nya itu lebih unggul yang SK. Sedangkan untuk formulasi dari campuran cushion dengan skincare, kalau menurut pendapat gua ya honestly teman-teman, ini udah 9 jam penggunaan dari Dirmi Beauty Cushion ini. Kalau menurut pendapat gua lumayan kuat, tapi tidak sekuat dari SK, karena SK ini konsistensinya lebih kental atau lebih pekat dibandingkan yang Dirmi Beauty. Terus kemudian dari ketahanan di wajah gue atau rasanya di wajah gue itu sama-sama ringan dua-duanya ya teman-teman. Dan untuk ketahanan minyaknya seperti kalian lihat ini udah 9 jam ya. Ini kurang lebih kalau menurut pendapat gue ya, kalau SK itu hanya di bagian hidung sebelah sini aja. Nah kalau untuk yang Dirmi Beauty dia udah mulai ke bagian pipi bawah mata ya, sebelah sini kalian bisa lihat langsung nih. Dan untuk hasil atau overall menurut pendapat gue seperti apa, tadi sudah gue nilai secara objektif, secara packaging, harga ya kan, formulasi segala macemnya gitu. Kalau secara subjektif atau menurut pendapat gue ya teman-teman, ini oke banget dengan harga yang lumayan terjangkau ya kan. Kalian nggak perlu ngeluarin duit 150.000, malahan masih kembalian. Sedangkan untuk SK dia harus ngerogoh kocek hampir 200.000. Harga aslinya kan 186.000, tapi kalau misalkan kalian dapetin harga promo, SK ini bisa diperoleh dengan harga hanya 165.000. Tapi tetap ya dari harga aja udah lebih murah yang Dirmi Beauty. Untuk oksidasinya kita bakalan coba aja langsung di sini. Oke, kalian bisa lihat langsung ya. Ini yang baru diaplikasikan dan ini yang sudah dari tadi kurang lebih beberapa menit sebelumnya. Karena untuk aplikasi tadi pagi itu udah kehapus, gue udah cuci piring, udah cuci tangan segala macem ya. Nah, untuk oksidasinya menurut pendapat gue kurang lebih sama ya teman-teman. Perbandingan antara si SK dengan Dirmi Beauty. Kenapa gue bilang sama? Karena dia oksidasinya itu tidak ke yang sangat amat merah atau sangat amat tidak bisa digunakan atau sangat amat mengganggu di atas kulit wajah gue. Karena honestly kalian bisa lihat ini yang baru diaplikasikan, ini yang dari tadi. Ini lebih ke berubah menjadi menyamai warna bagian leher dan bagian dada gua. Kalau menurut pendapat gua seperti itu ya teman-teman. Memang dia lumayan brightening, tapi enggak putih yang bikin pucat atau putih yang bikin keabu-abuan. Untuk formulasinya menurut pendapat gue seperti itu. Jadi formulasinya oke banget. Dan untuk
formulasi dari penggabungan antara cushion dengan skincare. Kalau menurut pendapat gue ini tidak terlalu basah, tidak terlalu yang kering-kering amat, bukan jenis cushion yang bikin worry teman-teman yang punya kulit berminyak, karena untuk di bagian T-zone gue ini kan sudah berminyak ya teman-teman. Kalau misalkan dipakein yang memang terlalu basah banget pun pasti bakalan lumayan cepet untuk keluar minyaknya. Nah ini 9 jam kalau menurut pendapat gue udah oke banget. Jadi kenapa gue putuskan atau berhenti di jam ke-9 teman-teman, karena gue sudah menemukan nih ini udah mulai keluar minyaknya, dan kayaknya nggak adil kalau misalkan di-push sampai ke berapa belas jam gitu kan. Ini udah cukup aja, karena dengan tampilan seperti ini kalau menurut pendapat gue udah bisa melihat bahwa mulai sedikit kelihatan nih minyaknya. Oke, khusus yang Dermy Beauty. Tapi untuk SK honestly teman-teman, kemarin itu gue udah sempet coba sampai ke 16 jam, dimana gue make upan dari pagi dan gue sampai tengah malam baru nyampe rumah. Itu pun gue keluar kota udah panas-panasan, kesana kesini, gerah, terus makan istilahnya gitu kan. Perbandingan dari ketahanan di wajah gua dengan produk yang gua pakai seperti skincare-nya, gua pakai dari Scarlett, terus udah gitu untuk segala macamnya treatmentnya gua setting lagi menggunakan something SRSLY yang ini itu sama ya kurang lebih treatmentnya teman-teman. Tapi menurut pendapat gua memang yang SK yang lebih dahsyat gitu loh. Cuman masalahnya karena sekarang gua lagi nyoba powder ya dari Wardah yang Color Fit sama Berlala. Jadi gue lagi coba betelin nih kedua produk powder ini, dan hasilnya ya kalian bisa lihat. Oke. Jadi khusus hanya untuk si Dermy Beauty Cushion yang kolaborasi sama KFC, gue bisa nilai dia 8 ya teman-teman. Karena memang kalau misalkan dipakai di atas kulit wajah gue ya lumayan gitu. Untuk ketahanan 8 jam cukup lah ya, khusus buat teman-teman mungkin nanti yang memang menggunakan cushion dari Dermy Beauty ini untuk bekerja, apalagi kalau untuk menghadiri sebuah acara ya kayaknya kalian gak bakalan sampai 8 jam kecuali kalian adalah bridesmaid. Dan nanti gue bakalan cobain lagi Dermy Beauty Cushion ini kalau gue setting menggunakan SK powder ya teman-teman. Dan insya Allah mudah-mudahan kalian bisa cek aja di description box gimana kalau misalkan Dermy Beauty ini gue setting menggunakan SK Flawless loose powder ini. Jadi segitu dulu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian tanya ini rekomendasi atau tidak, tentu aja rekomendasi teman-teman. Dari harga udah oke banget. Kalau untuk packaging ya kalian bisa lihat lucu lah gitu kan. Terus untuk formulasi segala macam nggak bikin yang worry, nggak bikin yang kok gini banget sih, enggak juga teman-teman. Jadi ya gue rekomendasiin untuk Dermy Beauty ini. Tapi kalau ditanya lagi bagusan mana sama SK, udah pasti bagusan SK Flawless Cushion Serum ini. Oke teman-teman, jadi maaf banget nih videonya dekat terus karena gue pengen kalian bisa lihat tampilan wajah gue seperti apa gitu kan, biar lebih bisa jelas gitu kan menilai sendiri. Dan kalau ada masukan, kalau ada penilaian terhadap wajah gue atau hasil dari penggunaan Dermy Beauty ini, saya tulis di komen di bawah menurut kalian seperti apa dan bagaimana kalau dilihat di layar handphone, layar TV atau layar komputer, laptop atau apapun ya. Tulis komen di bawah teman-teman, dan kita bakalan ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye.